Bang Binder melihat hal yang sama. Apakah melihat PSIS ini dan juga Persebaya ini masih menjadi tim yang bisa dibilang tadi Bang Amal bilang ini tim pejuang ya? Ini masih nggak? Ya sebetulnya semua tim berjuang sih di kompetisi, dan kita tahu kompetisi Liga 1 itu kan sangat sulit ya untuk menjadi juara ya. Ada tim yang berada di atas di awal musim sampai pertengahan musim, tiba-tiba nanti turun. Ya kan, contohnya saya masih ingat Rans itu pernah berada di zona 4 besar loh. Ya kan, ternyata apa yang terjadi? Mereka justru degradasi. Ya kan, ada faktor teknis, ada juga faktor non teknis yang mempengaruhi tim tersebut. Ada tim juga yang startnya kurang baik, tapi ternyata mereka bisa finish di top 4, mereka bisa masuk Championship Series. Jadi segala sesuatu itu harus dipersiapkan dengan matang. Contoh dari pelatih. Di liga kita ini kan, saya nggak ngerti nih, apakah ini pressure dari supporter atau memang adalah keputusan dari manajemen. Pelatih mungkin baru setengah musim, ada 2-3 pertandingan atau 4 pertandingan nggak bisa menang, dipecat. Nah itu kan, itu juga mengganggu keseimbangan dari tim tersebut. Itu masih jadi problematika ya untuk bahkan musim lalu pun begitu banyak pelatih yang dipecat atau ya dengan kata-kata yang digunakan itu mengundurkan diri. Nah, kita nggak tahu juga. Padahal dipecat. Iya, padahal kan ya kalau mengundurkan diri kok setelah timnya 3-4 kali gitu nggak bisa menang kan. Jadi ya hal-hal ini yang saya pikir harus dikurangi ya. Jadi berikanlah pelatih tersebut waktu, kalau bisa ya lebih dari 1 musim. Ya kan, lebih dari 1 musim agar pelatih ini bisa membangun tim. Dan juga saya harapkan kebiasaan dari tim-tim di Liga 1 ini tidak mereka lakukan setiap musimnya, artinya perombakan besar-besaran. Nah kalau setiap musim perombakan besar-besaran, ada 7-8 pemain masuk, ada 10 pemain keluar, ya gimana tim tersebut bisa konsisten bersaing di papan atas kan? Kalau di luar negeri kan jarang kita melihat fenomena seperti ini kan. Ini kan hanya terjadi di Indonesia gitu. Bukan saja di era Liga 1, tapi sebelumnya juga sama seperti itu. Jadi kalau memang semua tim ini sepakat, manajemennya sepakat, kita bangun tim untuk jangka panjang, pelatih juga dievaluasi secara fair, ya kan? Dan juga pemain-pemain dipertahankan, kalau bisa para pemain muda ini diberikan jam terbang, mereka bisa bermain cukup lama di klub mereka masing-masing, mereka juga akan bisa menjadi legenda. Ya kan? Apalagi tim seperti Persebaya dan PSIS Semarang, mereka banyak menghasilkan pemain-pemain muda. Bahkan Arhan, ya kan kita tahu sekarang Arhan bermain di mana? Arhan bermain di Korea. Sebelumnya bermain di Jepang. Ya kan, Persebaya kita tahu dengan adanya Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Hernando Ari, dan musim ini mereka punya yang namanya Alvan White. Ini juga salah satu pemain harapan besar yang bisa menjadi pemain bintang. Jadi jika semua tim itu bisa membangun fondasi, ya mereka membangun tim untuk jangka panjang, ya tim-tim era Perserikatan seperti Persebaya, PSIS, Persija, atau tim-tim lainnya akan bisa terus-menerus bersaing di papan atas. Jadi tidak terlalu banyak perombakan. Tapi kalau tadi kita melihat dari era Perserikatan, ternyata ke Liga 1 nggak pernah juara, kita lihat juga ada atau nggak bongkar pasang pemain, ada atau nggak pergantian pelatih, kan ada, ya kan? Jadi gimana tim ini bisa survive jangka panjang? Bahwasannya tim lain bisa menjadi juara, ya mungkin persiapan mereka memang lebih matang, memang mereka mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas. Tapi kan pelatih-pelatih tersebut juga belum tentu bertahan lama kan, walaupun sudah membawa timnya menjadi juara di Liga 1.